Assalamualaikum. Hello everyone. Welcome back to my English class. In this video, we are going to learn about procedure text. What is procedure text? Do you know something about it? Okay. In this video, I'm gonna explain about the definition, the purpose, and the language features of procedure text, and I will give you some examples of procedure text. So, let's take a look to the following slide. Okay, here is the definition. A procedure is a text that explains how people make or do something step by step. Prosedur adalah teks yang menjelaskan bagaimana orang membuat atau melakukan sesuatu langkah demi langkah. The purpose of procedure text is to describe how something is completely done through a sequence of series. Tujuan dari teks prosedur adalah untuk mendeskripsikan bagaimana sesuatu itu lengkap dilakukan melalui serangkaian urutan. Okay, here is the generic structures of procedure text. There are three generic structures. The first one is goal or aim, showing the purpose of what we are going to do or make. Di bagian goal ini menunjukkan tujuan dari apa yang akan kita lakukan atau apa yang akan kita buat. Nah, biasanya goal itu ada di bagian judul. For example, how to make a cup of coffee, how to make a hamburger, and so on. The second one is materials, telling the materials or the ingredients that we need in the process. Nah, di bagian material ini adalah memberitahu tentang material apa atau bahan-bahan apa yang kita butuhkan dalam proses tersebut. The third one is steps, describing the steps to achieve the purpose. Steps adalah langkah-langkah ya. Jadi di bagian steps ini mendeskripsikan tentang langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Language features of procedure text. Ciri-ciri kebahasaan dari teks prosedur. Action verbs. Jadi yang pertama ini menggunakan kata kerja aksi. For example, make, boil, cook, take. Ini adalah contoh dari kata kerja aksi yang biasanya digunakan dalam teks prosedur. Using imperative sentence, menggunakan kalimat perintah. For example, wash the tomatoes, slice the onion, heat the oil, stir well. Kalimat perintah itu menggunakan kata kerja bentuk pertama, lalu ditambahkan dengan objek atau adverb. Contohnya ini ya. Nah, using temporal conjunctions, menggunakan kata hubung temporal atau kata hubung sementara. For example, first, second, after that, then, next, finally. Biasanya ada kata hubung ini untuk menunjukkan urutan dari langkah-langkah yang ada dalam suatu teks prosedur. Adverbs, keterangan. Untuk keterangan di sini ada adverbs of manner, keterangan cara. For example, tightly, thoroughly,
Dan yang kedua ada adverbs of time, keterangan waktu. For several minutes, for an hour. Nah, itu contohnya. Biasanya ada keterangan dalam suatu teks prosedur. Nah, tenses yang digunakan dalam teks prosedur adalah simple present tense. Simple present tense itu berarti kalimatnya menggunakan kata kerja bentuk pertama. Okay, let's see some examples of procedure text. This is the first example. How to make dalgona coffee. Nah, ini adalah bagian goalnya. Goal itu tujuannya ya. Nah, di kolom kedua adalah materials, bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat dalgona coffee. Di situ ada keterangan TBSP adalah tablespoon, sendok makan. Itu bisa dibaca ya, bahan-bahannya apa saja. Nah, di kolom ketiga adalah steps, langkah-langkah. Jadi langkah-langkahnya ini disusun secara berurutan agar tujuan yang akan dicapai itu sesuai. Nah, ini langkah-langkahnya ada 3. Okay, let's identify the language features of the text. Action verbs, kata kerja aksi. Nah, tadi ada ya kata kerja aksinya. Ada combine, mix, fill, add, mix. Lalu imperative sentence, ada juga tadi ada 5 kalimat ya yang menggunakan imperative sentence, kalimat perintah. Di situ ada combine sugar, coffee, and water. Whisk until the mixture turns smooth and shiny. Fill 3/4 glass with ice and milk. Add the whipped coffee mixture on top. Mix them together. Nah, ini contoh dari imperative sentence yang ada di contoh pertama. Cara membuat dalgona coffee. Jangan lupa imperative sentence itu dibentuk dari kata kerja bentuk pertama dan objeknya. Nah, temporal conjunctionnya tadi ada 3 ya. Ada first, then, lastly. Lalu adverbsnya ada 1 saja, strongly. Nah, jadi teks prosedur yang tadi, yang how to make dalgona coffee ini, ciri-ciri kebahasannya ada semua. Dan dia juga menggunakan simple present tense. Okay, here is the second example. Nah, how to brush your teeth properly. Ini adalah bagian goal, tujuannya. Bagaimana cara menyikat gigi dengan benar. Kira-kira materialnya yang mana ya? Okay, here is the material. Nah, materialsnya yang ada di sini adalah a soft toothbrush, toothpaste, and water. And the last one is steps. Langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya ada 5. Bisa dibaca ya. Oke, sekarang kita coba identifikasi ciri kebahasaan dari teks tersebut. Action verbs, squeeze, add, brush, and rinse. Jadi ada 4 action verbs. Imperative sentence-nya ada di situ yang menggunakan kata kerja bentuk pertama dan juga ditambah objek. Squeeze some toothpaste onto the brush, add a little water, brush each side of every tooth, brush gums as well, rinse your mouth with water.
And there is no temporal conjunctions in this text. Adverbsnya ada satu saja, gently. Nah, here is the third example. How to wear a mask. Bagaimana cara menggunakan masker. Nah, ini masuknya, judulnya ini adalah goalnya ya. Nah, di sini setelah goal langsung ke steps. Jadi materialnya tidak disebutkan. The first step is wear it with the colored side facing out or white side facing in. Jadi kalian harus menggunakan masker itu dengan bagian luarnya itu yang berwarna dan bagian dalamnya itu yang berwarna putih. The second one is ensure it covers the nose and mouth fully. Jadi pastikan bahwa maskernya itu menutupi bagian hidung dan mulut dengan sempurna, keseluruhannya ditutupin. The third one is tie or loop the straps around your head or over the ear. Jadi diikat atau dimasukkan ke telinga dari tali maskernya itu. And the last one is use 2 fingers to press the concealed metal wire down to fit the shape of the nose. Gunakan 2 jari untuk menekan bagian metal untuk agar fit the shape of the nose. Jadi bentuknya itu mengikuti bentuk hidung kita biar ngepas gitu ya, fit. Nah, ini contohnya yang ketiga. Ini adalah manual cara memakai masker. Okay, let's construct a text. Kita bikin teks. Di sini ada gambar, kira-kira judul yang tepat untuk gambar ini apa ya? Okay, you're right. How to make a hamburger. Bagaimana cara membuat hamburger? Nah, what are the materials we need to make a hamburger? A hamburger bun, a slice of tomato, a lettuce leaf, ketchup, and a cooked meat patty. Here are the materials we need to make a hamburger. How about the steps? First, open the hamburger bun. Now look at the first picture. Second, put the cooked meat patty on the bottom half of the bun. Next, put a slice of tomato on top of the meat patty. Then, put a lettuce leaf on top of the tomato. After that, put some ketchup on the top bun. And finally, place the top bun on the lettuce leaf. Ini adalah cara membuat teks prosedur. Jadi kalian harus menentukan dulu goalnya apa, bahan-bahan yang diperlukan apa saja, dan membuat langkah-langkahnya secara berurutan. Karena di sini ada gambar yang disediakan dan gambarnya ini berurutan, jadi mudah untuk membuatnya ya. Okay, I will give you a task to construct a text. Now, try to construct a procedure text on your own words based on the picture below. Jadi sekarang tugas kalian adalah membuat teks prosedur dengan kata-kata sendiri berdasarkan gambar di bawah ini. Di situ ada gambar cara membuat sesuatu. Ada 8 gambar, berarti stepsnya ada 8 ya. Jadi kalian harus tentukan tujuannya apa, judulnya, goalnya itu apa, and then what are the materials you need to make it. Bahan-bahannya apa saja yang diperlukan untuk membuat ini.
Lalu setelah itu tulislah langkah-langkahnya secara berurutan. Okay guys, this is the end of our lesson now. I hope you understand the lesson and don't forget to do the task. Okay, thank you for your attention. Wassalamualaikum.